Yuk. Ya. Oh, bukan rombongan. Satu lagi nggak ada. Hah? Dua, tapi ini suami istri. Yang satunya belum datang. Oh, iya. Oh, iya. Tadi katanya lapornya rombongan. Namanya siapa? Namanya Pak Wagio. Namanya Pak Wagio. Tinggal di mana Pak Wagio? Pulau Gadung. Pulau Gadung. Ibu namanya siapa? Saria. Mariam. Saria. Saria. Iya. Tinggalnya di? Sama suami istri itu. Oh iya. Ibu sehari-harinya apa? Ibu sehari-harinya jualannya dagang, Pak Haji. Yang dijual apa? Yang dijual nasi rames, nasi uduk. Jam berapa jualannya? Jualannya berangkatnya jam 9. Kalau bangun dari jam 3 malam kan masak. Jam 9 baru berangkat. 9 apa? 9 pagi. 9 pagi. Berangkat dari rumah? Iya. Jualannya di mana? Jualannya di pinggir jalan, jualan pakai mobil, Pak Haji. Pakai mobil? Iya, jadi kalau hujan ya kehujanan, kalau panas kepanasan. Mobil apa? Mobil APV. 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 Oh ya, bak belakangnya dibuka. Ya, kapnya dibuka. Di mana, daerah mana jualannya? Di Bulepar. Bulepar Selatan, depan Malakatos. Kelapa Gading. Ya. Kelapa Gading. Iya. Oh, Depan iya. Alfamaret. Alfamaret. Dari dagangnya dari jam 9 pagi Iya. sampai jam Setengah 3. setengah 3. Itu kalau dagang begitu, kalau boleh tahu modalnya berapa tuh? Kalau modalnya sih paling ya sekitar 2 jutaan kayak gitu. Belanja. Nah kalau habis Kalau bawa pulang berapa duit? jadi sebagian tuh orang pada ngutang, Pak Haji. Makan pada utang. Iya, diantar-antar ke proyek itu Pak, bapaknya keliling kayak gitu. Oh, ada pembangunan ruko. Iya, pembangunan rumah apa-apa kayak gitu dianterin. Jadi nggak mesti dapatnya. Pegang mic-nya, deketin mic-nya. Jadi dapatnya nggak mesti kayak gitu. Soalnya sebagian orang ngutang sih, Pak Haji. Sebagian bayar, sebagian orang ngutang. Kan saya kenal sama Pak Haji udah 2 tahun ini. Saya kesini udah 9 kali. Sebelum saya kesini sih kayaknya jualan tuh nggak ada yang jarang yang beli. Setelah saya kesini, sekarang alhamdulillah ya dagangan memang laku. Tapi modalnya nggak pernah keputer, Pak Haji. Kan RDAY, Rumah Doa Anak Yatim, udah pernah ngomong di YouTube. Kalau pengen dagangan nggak diutang, kalaupun diutang tapi dibayar, atau dibayar di muka. Jadi Pak titip duit ya Pak 1 juta nih buat makan saya sebulan. Pak titip ya 1 juta buat makan saya 2 bulan. Syaratnya 3. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah hari Jumat barokah nggak boleh bolong. Sama sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Yang mana nih yang bolong kalau boleh Alhamdulillah tahu? kalau sedekah subuh sih alhamdulillah dari saya kenal Pak Haji tiap malam Jumat saya transfer. Nggak bolong? Enggak pernah bolong. Kalau sedekah hari Jumat barokah? Kalau belum pernah saya soalnya duitnya belum belum cukup buat itu Pak Haji. Sholat ba'diyah qobliyah? Alhamdulillah dijalanin terus. Bolong nggak? Kayaknya semenjak kenal Pak Haji sih nggak bolong saya sendiri. Kalau suami nggak tahu tuh. Terus kalau mandi malam karena saya suka kecapean banget kadang-kadang udah nyalain alarm tuh ketiduran Pak Haji. Pokoknya paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Ini buat usaha. Iya. Ya, yang pertama ya. Yang kedua buat bekal hidup. Buat bekal hidup, buat bekal mati. Iya. Hidup dan mati, buat bekal hidup dan hidup mati. Apa? Bangunnya harus jam 00. Senyum. Mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kenapa sih Pak Haji mesti baca Quran? Nanti buat teman kita dikubur. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud. Itu tidak akan kena santet. Nggak akan kena guna-guna. Nggak kena hipnotis. Kalau uang kita ada di luar nanti pasti balik. Gimana?
caranya pasti balik. Nah syaratnya itu bangunnya harus jam 00. Senyum, mandinya harus pakai pandan. Dan harus tahajud. Pak Haji, kalau baca Quran itu wajib. Kalau di sini wajib, karena itu buat teman dikubur, mati. Kalau yang hidup dunia, bangun jam 00, senyum, mandi, pagi, tahajud. Kalau baca Quran, untuk tabungan dikubur. Jadi nanti kalau ibu baca Quran, nanti kalau ibu meninggal, kan dikubur. Ini suami nggak bakal ikut ke dalam kubur. Pak, kalau ibu meninggal, dikubur. Bapak mau gak ikut dikubur bareng? Ya enggak lah Pak. Tuh. Iya, enggak. Katanya lo sehidup semati. Nih gue kepelin lo. Kalau dia mati kan dia dikubur. Iya. Lo harus mau dong dikubur. Hah? Enggak lah. Enggak. Kan lain ceritanya Pak itu Pak. Hah? Udah lain ceritanya. Lain ceritanya. Iya. Lah ini kamu tidur bareng. Iya. Kelonan bareng. Sayang-sayangan bareng. Iya. Ayang-ayangan bareng. Bareng. Masa dia dikubur lo gak mau ikut dikubur? Enggak lah Pak. Tuh gak mau Bu. Jadi teman ibu siapa coba? Baca Quran. Jadi baca Quran wajib. Dagang gak wajib. Nggak bisa bahasa itu Pak itu saya. Bolak-balik aja. Balik Al-Quran. Balik. Ini kan selembar. Ya. Balik lagi. Ya. Balik lagi. Balik lagi. Sampai habis baca. Sampai lembarannya habis. Nanti juga lama-lama setannya kan kabur. Ya. Keinginan untuk baca ada. Iya dulu waktu saya kecil karena orang di kampung banget ngajinya cuman baru itu doang kayak alibata kayak gitu Pak Haji. Nggak Namanya apa-apa. orang di kampung banget sih ya. Pokoknya ibu baca Quran nggak bisa balik. Balik lagi Al-Quran. Balik lagi Al-Quran. Balik lagi. Entar lama-lama mbak mau Pak baca. Karena kalau kita megang Quran setannya kabur. Tidak ada orang yang baca Quran mau pinjem duit di bank, pinjem duit di rentenir, pinjem duit di pinjol, nggak ada. Tapi kalau kita nggak pegang Quran, nggak baca Quran, gatel nih tangan. Bawaannya apa? Mau pinjol, mau pinjem di bank, kur, Ya. mau pinjem, Ya. gimana ngelawannya biar kita nggak gatel? Ya mesti baca Quran, balik-balik Al-Quran balik. Nanti nggak mau. Bu, mau gak pinjem Bu ada koperasi tanpa bunga? Enggak ah. Bu, mau gak Bu pinjem Bu? Ada bank nih minjemin. Bank baru pemerintah. Enggak ah. Kenapa? Karena di sini nggak ada setan. Tapi kalau ibu nggak baca Quran, ibu nggak pegang Al-Quran, setannya nempel. Ayo pinjem, ayo pinjem, ayo pinjem. Pinjem. Gatel pengen pinjem. Orang kita bersekutu sama setan. Tapi kalau baca Quran, setannya nggak ada. Bu, kenapa Bu? Ini nggak ada bunganya loh. Boten, tidak usah. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Takut ya Bu? Enggak, saya mah nggak takut. Enggak. Begitu. Tapi kalau ibu nggak baca Quran, waduh. Jangankan ditawarin, nggak ditawarin aja ibu mendekat terus ke bank. Ya parah. Gatel. Ya Pak. Jangan. Nah, jadi ibu mesti baca. Paksain baca. Harus baca, paksain baca. Paksain baca. Paksain baca, paksain baca. Bisa? Bisa. Harus ya. Ya. Bapak beneran Pak kalau ibu meninggal dikubur Bapak nggak mau masuk ke dalam kubur bareng? Ya enggak lah Pak. Tuh. Ya. Gak mau. Ya Nggak enggak mau. Pak. Kenapa katanya sayang? Ya. Itu kan lagi masih hidup saya. Kalau udah nggak ada udah lain cerita Pak. Lain lagi ya Pak. Ya lain lagi ceritanya. Katanya cinta. Iya kan lagi masih hidup jadinya Tuh Bu. mau. Kalau udah meninggal udah nggak mau Pak. Apa ada suami kayak gini Bu? Ada ini. Ada. Ada ini dan ada yang nonton. Tuh ya yang nonton. Penonton lu juga sama ya? Loh. Penonton nih lo. Jangan dong mesti setia sehidup semati Bu. Gitu. Pak Haji, saya tuh kenapa ya punya mobil? Ya memang sih mobilnya nggak bagus. Mobilnya bisa dicolong sama maling tuh. Saya punya emas, emasnya juga diambil semua. Ibu masih mending maling
emasnya dicolong maling. Masih mending ibu mobilnya dimaling. Anak yatim saya dimaling. Mas, 50. Masya Allah. Ustadz saya dimaling 2 orang. Supir saya dimaling 4 orang. Pendamping saya dimaling. Anak yatim gue dimaling, baru dimaling. Kok dimaling? Ya anak yatim lagi ngaji. Sekarang diambil sama tamu gue. Tuh, lebih sakit mana? Dibawa kemana Pak Haji? Ya di ngaji di tempatnya dia. Oh, kalau itu kan ngaji ya. Kalau kita kan maksudnya Enggak, diambil. Hmm. Kan dia bikin kayak saya gini. Oh. Bikin kayak gini. Iya, iya. Ustadznya diambil 2. Ustadznya udah keluar. Supirnya udah diambil 4. Supir udah keluar. Ini anak yatimnya udah keluar 50. Udah dimaling. Tapi saya tenang aja. Orang pasti diganti sama Allah. Amin, Pasti amin, amin. diganti. Tenang aja. Apa Pak Haji sedih? Enggak lah. Legowo. Yang maling juga sama bikin YouTube juga kayak saya. Yang diceritain tentang legowo lagi. Saya bilang, bos, lu cerita yang lain apa bos? Pakai bahasa gua amat sih legowo. Legowo kan pakai bahasa saya itu. Iya. Pakai bahasanya apa? Pakai sing sabar gitu. Enggak. Dia di YouTube lagi viral. Yang diomongin ilmunya Haji Dwi Susanto. Tapi nah biarinlah enggak apa-apa. Jadi ibu dimaling mobilnya. Santai aja bu, nanti diganti sama Allah. Amin, amin. Dimaling, emasnya tenang aja, nggak sakit bu. Tapi yang malingnya langsung gantung diri di tempat kita Pak Haji. Saya mau sama, gue mau sama. Sabdain dong bu. Nular. Iya kan dia ngikut saya udah 14 tahun ceritanya. Kok sama? Sama ya. Iya. Iso ya. Giliran ngambil barangnya dia malu sendiri kan ditanyain. Gitu. Akhirnya gantung diri di rumah kita. Sekarang udah 1000 hari sih. Oh iya. Tanggal 7 Dia belum gantung Januari diri, kemarin. belum. Tunggu dulu ya. Ntar dia nonton. Enggak lah. Intinya gini. Jangan sedih bu, nanti diganti bu. Ibu jangan khawatir. Kameramen saya yang di sebelah ibu. Coba ibu tanya, istrinya berapa? Ibu lihat ke belakang. Berapa kameramen? Berapa Tuh. istrinya Pak? 5. 5. Kameramen istrinya 5. Dia yang kawin 5. Yang kena himbasnya kameramen ini. Jadi kameramen ini kalau lagi di depan kan ketemu tamu-tamu. Kameramen istri kamu 5 ya padahal yang ini. Karena kameramennya 2 jadi tamu-tamu taunya dia. Kalau yang ini yang namanya Pak Haji Marco bukan yang ini. Iya ini. Sering nonton di YouTube saya Pak. Iya. Saya udah hafal soalnya kan udah 2 tahun. Gimana Iya. saya Pak? Bolak- Tanya terus. Minggu. Pakai mic. Minggu kemarin saya kesini Pak Haji. Pak Hajinya kan nggak pencerahan, lagi Iya. sakit. Saya doain semoga cepat sembuh, Iya. panjang umur. Terus saya pulang jam berapa ya itu habis sholat tahajud sama anak-anak yatim saya pulang. Terus ini pas lagi dagangnya libur nih, jadi saya kesini lagi Pak Haji. Bagaimana caranya ya supaya punya uang, punya rumah makan yang bagus gitu, biar jualannya nggak kehujanan, nggak Sedekah kepanasan. subuhnya jangan bolong. Alhamdulillah nggak pernah bolong. Nah, Tapi sedekah Jumat barokahnya jangan bolong. kalau misalnya malam Jumat kita duitnya lagi dipakai dulu. Nanti hari Minggu baru ditelampar kayak gitu. Atas nama Bapak Wagio. Nggak Itu apa-apa. kan ke Bu Aye. Ya. Tapi memang nggak banyak, cuma 400.000 seminggu. Nggak apa-apa. Jadi papa paksain sedekah Jumatnya dipisahin. Khusus hari Jumatnya Hari sendiri Jumat. ini. Khususnya hari Jumat sendiri. Tapi suka uangnya suka belum ada Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kepenginnya saya sih kepenginnya begitu. Kepengen ya tapi duitnya kadang enggak megang duit acan ini. Kalau yang pas tako subuh emang tiap hari saya itu simpen. Tiap, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya paksain gimana caranya. Hari Jumat barokah sedekahnya sendiri. Karena sedekah hari Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Sedekah
setiap hari Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Nah, paksain. Kalau duitnya belum ada bagaimana Pak Haji? Maksa mau sedekah, maksa. Ibu sekarang kalau saya boleh tanya, hajatnya maksa gak? Iya maksa supaya banyak duit, Nah. bisa punya rumah makan. Sedekahnya maksa, ibadahnya juga harus maksa. Sedekahnya maksa, sedekahnya harus maksa. Paksa Bu, lihat hasilnya, luar biasa. Pak Haji, saya belum siap sedekah Jumat Barokah 1 juta. Ibu maunya berapa? Saya maunya 100.000. Ya kerjain dulu aja nggak apa-apa. Saya mau 100.000 dulu Pak Haji tiap Jumat ya. Beda sama sedekah subuh. Iya nggak apa-apa. Yang penting kerjain dulu. Ibu lihat. Minimal berapa minimal maksudnya kalau hari Jumatnya kayak gitu? Minimal 1 juta. Tapi kan ibu belum mampu 1 juta. Jadi berapa? Dari 100.000 aja Gak dulu. apa-apa. Nggak apa-apa daripada enggak. Tapi di telampernya kalau pas hari Jumat siangnya. Harus Jumat hari ya. Jumat siangnya gitu ya. Ya kalau semampunya pasti ya. Tapi kalau 1 juta memang sih kita mikir banget, kepengin banget kita sedekah segitu, tapi duitnya belum sampai ke situ. Nggak apa-apa, pokoknya ibu paksain Jumat Barokah wajib paksain sedekahnya sendiri. Sedekah subuhnya sendiri. Iya, harus pisah. Kalau sedekah subuh kan setiap malam Jumat, saya telampernya. Apa sih bedanya Pak Haji kalau sedekah Jumat sama sedekah subuh? Sedekah subuh tuh ibaratnya jendela. Kalau sedekah Jumat Barokah tuh ibaratnya pintu. Beda nggak? Beda. Kalau pintu buat keluar masuk. Kalau jendela buat ngelihat doang. Oh gitu. Tapi Bapak mau ke sana nggak bisa kan? Kehalang dong jendela. Tapi Bapak bisa lihat. Tapi kalau namanya pintu buka, Bapak langsung ambil bisa. Karena itu kan makanya kan di sedekah Jumat tuh seperti sedekah di bulan Ramadan. Karena kalau Bapak nunggu Ramadan setahun lagi. Iya. Tapi kalau misalnya ada 200 apa 300 kayak gitu nggak apa-apa ya. Kerjain. Iya, yang penting kerjain. Yang penting kita seadanya dulu. Pokoknya saya mau ibu biar hajatnya terkabul wajib sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokahnya nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Terakhir. Iya. Saya mau ibu di dunianya enak, di akhiratnya enak. Amin. Nah kalau di dunianya apa? Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi pakai pandan wajib. Sholat tahajud wajib. Nah akhiratnya baca Quran. Nah terakhir nih penutup. Ibu jangan salah. Ibu wajib sholat. Taubatnya jangan bolong. Ya, kalau diumumkan seumur hidup sekali harus sholat taubat. Kalau saya nggak mau. Saya maunya setiap hari. 68. Saya setiap hari cuma 18 kali jalaninya Pak Haji. Oh, tambahin bisa gak? Kalau sholat, misalnya sholat tahajud 3, kalau sholat subuh 3, kalau sholat duhur 3, sholat asar 3 terus. Oh, nggak boleh. Itu 3 oke. Saya maunya dari maghrib sampai isya 18 khusus. Oh, dari maghrib, habis sholat maghrib langsung sampai isya. 18 wajib. Nanti yang masalah subuh 3, duhur 3, sebelum asar 3, nggak apa-apa itu oke lah. Tapi maunya saya yang maghrib sampai isya wajib 18. Itu setelah saya dengar Bapak Haji ngomong kayak gitu langsung saya jalanin. Udah kerjain? Jalanin terus ya. Bu, ibu nggak usah minta perhatian suami, nggak usah. Ibu jalanin aja ilmunya Allah. Nanti suami ibu pasti perhatian sama ibu. Amin Pak Haji. Iya, dia kan kurang perhatian. Iya, nggak pernah perhatian emang. Kan. Udah gue keker tuh, alat kelamin lu bengkok. Kalau saya ngomong apa-apa salah malah ngomel-ngomel aja kayak gitu orangnya. Karena alat kelamin ini bengkok. Semua laki-laki kalau alat kelamin ini bengkok emang begitu.
Jadi kalau bisa dilas dulu Bu, nanti disolder. Dilurusin pakai paralon. Jarene Tresno kok kurang perhatian. Tresno Jalalan Kulino. apa Pak? Tresno jalan kulino. Oh ya, artinya apa Pak? Seneng tiap hari itu jalannya ini ketemu terus. Iya betul Pak. Kalau saya lihat nih Pak, kalau Bapak perhatian aja sama suami, itu duit ada aja Pak. Saya Pak, alhamdulillah hari ini Pak yang beli sapi yang harganya 150 juta, itu ada 6 orang. Jadi berapa tuh duitnya? 900 juta. Iya. 900 juta. Pak Haji, saya tinggalnya di Semarang. Beli sapi dong yang 150 juta, beli 6. Loh, masa saya mesti ngirim dari sini ke sono? Ngapain? Langsung aja yang dari Semarang pindahin, suruh kirim. Cuman tukar faktur, bonnya dari saya. Udah masuk 150 juta. Pak Haji sapinya gede-gede banget. Iya, alhamdulillah. Padahal saya belum lihat sapinya. Lah sayanya di sini nih lagi live. Tapi DPD bener 900. Nah, coba Pak sayang sama suami, sama istri. Bisa Emang nggak pernah sayang Pak, Apa? Pak Haji. Ngomel melulu kerjanya. Dari pengantin baru? Dari pengantin baru atau dari punya Iya anak? dari dulu emang begitu. Dari pacaran? Iya. Oh. Jadi kalau makan nggak peduli, ya dia makan, saya makan sendiri. Kalau dia kemana-mana, ntar kalau saya ngomong salah dah, malah ngomel, dah saya diem aja, anggap aja nggak kenal kayak gitu. Kalau tidur gimana? Kalau tidur kadang bapaknya tidurnya di lantai 3 sono, saya tidurnya di bawah. Pak, mulai nanti pulang dari RDAY, bisa gak Pak dirubah? Bapak harus open, sayang, Pasti bisa, Pak. perhatian. Ah? Pasti bisa. Tuh bisa. Buktinya apa Pak kalau Bapak bisa sayang, open, perhatian, peduli sama istri tercinta? Saya dapat laporannya dari mana? Nggak tahu ya Pak. Ah? Nggak tahu ya Pak saya. Nah, coba ajarin saya dulu. Bapak mau open, peduli sama istri, mulai nanti pulang dari sini, Bapak melakukan apa coba? Contohnya. Pulang dari sini, jalan, bisa gak Bapak gandeng istri? Bisa Pak. Ah, Ya bisa. gandeng ya. Bapak kesini sama ibu naik apa? Naik mobil, Yang nyupir siapa? itu anak saya. Anak Pak dianterin sama anak. Anak. Iya. Jadi kesini bertiga. Sama ada calon mantu Calon juga mantu, itu. Pak. Nanti dari sini mau nganterin calon mantu ke Bogor. Mana Pak? Ke Kelapa 7. Ya Kelapa 7 Bogor. Oh, Kelapa 7. Nah, nanti kan anak nyupir di depan sama calon mantu di depan, ibu sama bapak di belakang. Iya. Berani gak bapak di belakang gandengan ibu? Berani Pak, berani. Nah, tuh. Kan belum pernah kan? Belum pernah. Tuh, belum pernah bapak megang ngeremes tangannya ibu di mobil. Kalau saya emang nggak gitu saya Pak. Kalau saya di mobil, istri saya nggak ngeremes tangan saya, pasti ngeremes alat kelamin saya. Remes. Nah, coba nanti di mobil bapak yang ngeremes alat kelamin ibu atau ibu yang ngeremes alat kelamin bapak. Ayo di mobil. Siapa duluan yang Karena wani? ada calon mantu, ada anaknya, malu Pak Haji. Hah? Ada itu. Kan dia duduk di depan. Bapak di belakang sama ibu. Kelihatan dari itu. Hah? Kelihatan dari kaca. Dari spion Pak kelihatan deh. Apa? Dari spion. Dari spion. Iya. Bapak mendingan gini, Bapak jangan pulang, kameramen aja yang pulang. Ayo, kameramen yang praktekin di mobil. Ini udah ahlinya nih kameramen. Bapak tinggal di sini aja. Habis Bapak nggak mau isin, nggak ada isin-isinan. Harus. Siap Pak, siap. Bisa? Bisa Pak, bisa. Oke. Nanti kalau pulang ke Pulau Gadungnya, soalnya kan sekarang nganterin mantu mah. Jangan dulu izin sama calon Ya, dia mau mulai dia nggak mau. Bisa begitu. Ini acara apaan sih? Acara apa? Nah, maunya saya, Bapak sama Ibu gimana caranya harus bisa dan pasti bisa.
Bapak sama Ibu gimana caranya harus bisa dan pasti bisa. Gimana caranya Bapak dan Ibu harus bisa dan pasti bisa. Sebentar ya Pak. Nah, Pak Haji, bonusnya apa sih Pak Haji kalau saya romantis sama istri? Bonusnya apa sih Pak Haji kalau saya sayang sama istri sayang sama saya, sayang-sayang. Bapak tidak akan tergoda sama setan. Jadi setan tuh takut sama manusia kalau manusianya itu romantis sama pasangannya. Begitu. Nah, jadi Bapak mesti romantis sama Ibu. Ibu juga mesti romantis sama Bapak. Pak, kalau saya boleh tahu Pak, kapan terakhir Bapak nenen sama istri? Kalau saya boleh tahu, kapan terakhir? Kemarin Pak. Kemarin? Iya. Bapak yang minta dulu atau Ibu yang nawarin Pak? Saya minta Pak. Oh iya, gimana Pak mintanya Pak kalau saya boleh tahu? Ma, nenen dulu ya gitu Iya. Pak. Terus kata istri apa jawabannya Pak? Saya nggak mau geli Gue pikir bapaknya yang gak romantis. Bojone sih orang romantis. Tadi kan saya mau belain istri. Gak jadi gue. Gue belain dia aja. Jadi gue setuju kalau dia mati lu jangan masuk kuburan. Orang dimintain nenen kerih. Apa kerih. Geli katanya Pak. Jangan, saya Bu. Istri saya tiap hari Bu. Pasti dia nawarin nenen ke saya. Dia nggak usah pakai bahasa mulut, langsung aja dia buka BH-nya naik langsung dinenenin. Nggak ada kata keri. Jadi Ibu wajib nenenin. Jadi gini Bu, istri yang dinenenin sama suami tapi tidak berontak, tidak protes, bahkan tidak ngeluh, itu Ibu nanti waktu meninggal dikubur nggak ada siksa kubur. Amin. Nggak ada siksa akhirat. Kenapa? Karena di dunia Ibu udah disiksa sama suami. Ya suami. Ya Pak, ya. Wah. Berani gak nenenin suami tapi nggak keri? Berani. Tuh wes Pak. Ya, ya Pak. Setiap hari ya Bu, Pak ya. Ya Pak, insya Allah. Oke. Tiap hari ya Bu. Iya Pak. Atur aja jamnya, jam berapa aja bebas. Pokoknya atur. Pak, kemarin abis nenen ada kelanjutannya gak Pak acara abis nenen? Ada Pak. Ada? Ya. Apa Pak acaranya Pak? Ya, biasa Pak. Iya. ML Pak. Wah, alhamdulillah. Tapi Ibu mau Pak diajak itu Pak? Mau Pak. Oh ya wes siap, gue setuju. Jadi nanti Ibu sama Bapak wajib romantis. Karena yang bisa nolong Ibu ekonominya, yang bisa nolong Ibu usahanya, yang bisa nolong Ibu uangnya, penghasilannya, yang bisa nolong Ibu asetnya nambah, hanya timan ini keromantisan. Lebih dari itu nggak ada. Iya, Dia harus Pak. romantis. Pasti Pak, pasti. Jadi yang nonton YouTube nih Bapak nonton, Ibu juga nonton. Nonton semua, HP-nya masing-masing. Bapaknya nonton di atas sana, aku nonton di bawah kayak gitu. Oh iya. Yang tahu duluan RDA siapa? Aku dikasih tahu sama tetangga. Cuman tetangga sampai sekarang belum pernah ke sini. Begitu aku dikasih tahu, aku langsung ke sini. Jadi udah 2 tahun ini. Oke. Saya ke sini udah 9 kali. 9 kali. Ya.
Ibu kalau kesini bareng bapak atau sendiri? Bareng bapak sama anak. Oh, Bareng terus Pak. Oh bareng terus. Bareng terus nggak pernah sendiri. Nah ini bapak tahu RDI dari mana? Ya ini dari Ya sama itu, tangga dari saya. tetangga Tetangga. ngomong gini-gini, terus saya langsung ketik nonton itu, terus saya langsung berapa hari kemudian saya langsung ke sini. Waktu pertama jualan paling saya dapat 300 setelah kita jalanin apa-apa dari Pak Haji gitu. Terus sekarang alhamdulillah kalau yang orang bayar kadang sampai dapat 1,8, tapi kan kebanyakan yang pada ngutang kayak gitu. Iya. Bayarnya ada yang 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, tapi alhamdulillah lancar kayak gitu. Oke. Jadi kalau dagang bapak sama ibu berangkat dari rumah berdua? Bareng Yang dia pakai nyupir? iya bapak yang nyupir. Nyupir saya Pak, nyupir. Oh yang nyupir bapak. Iya, Nanti Pak. kalau udah datang sono sampai saya jualan bapak keliling. Proyek Pak, jadi Keliling diutang ada yang 2 proyek-proyek. minggu, ada yang seminggu. Oh, Diutang orang proyek Pak. oh iya iya. Terus yang kabur ya banyak Pak yang kabur Pak. Nggak apa-apa bos. Mandor kabur. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya bapak yang penting sedekah subuhnya jangan bolong ke anak yatim, kurung ya. Iya. Sedekah hari Jumat barokahnya jangan bolong. Iya soalnya Jumat berkahnya saya 1 juta tuh nggak pernah dapat segitu. Tiap itu pengen banget kayak gitu, tapi hasilnya nggak ada, katanya harus 1 juta kayak gitu. Kalau nggak 1 juta kan, kalau memang segitu bisa sih ya pasti-pasti ya. Yeah. Sedikit-sedikit dulu nanti kalau udah. Sholat badiah jangan bolong ya. Oh jadi bapak ibu testimoninya luar biasa ya. Karyawan ibu yang udah 14 tahun nyolong emas, nyolong mobil. Yang nyolong mobil orang lain. Oh. Kalau yang nyolong itu memang suka ngambilin apa aja. Saya Ngambilin bodo apa amat. aja ya. Ya rokok Ibu lah apa-apa biar. barang ibu diambilin. Kalau saya diambilin, yatimnya diambil bu, ustadznya diambil, supirnya diambil, krunya, pendampingnya, reporternya diambil. Akhirnya bunuh diri bu ya. Iya, gantung dirinya di Sabdain situ bu, gue juga. kayak gitu bu, sabdain bu. Gue mau kayak gitu tuh, sabdain ya bu ya. Tamu gue gitu Pasti, ya bu ya, pasti, bunuh pasti. diri. Pasti, alhamdulillah. Iya. Ini tamu gue lagi nonton soalnya, yang maling lagi nonton. Alhamdulillah. Oh bunuh diri bu. Iya kan ditanyain sih secara diem-diem, saya cuma manggil Pak RT. Ya janganlah, saya aja diem-diem aja. Di masjid Saya dapat laporan dari di ibu-ibu musola. yatim pada lapor, Pak Haji, ini. Dia lah ibu yatim pada lapor. Saya bilang, ya oke lah. Sabdain Pak Haji, nggak mau. Nanti yang nyabdain tamu gua aja, ibu yang nyabdain. Alhamdulillah. Pasti Yes. Pak Haji, pasti. Oh pasti. Ya apa? Ini tamu spesial deh. Harusnya rombongan, jadi dia nggak rombongan. Makanya saya kepengin banget ngobrol sama Pak Haji. Kapan saya punya uang ya, punya uang 10 juta, nggak pernah punya saya tuh. Iya. Terus kemarin tuh ceritanya dapat arisan, uangnya saya umpetin aja, saya mau buat privat sama Pak Haji. Kayak gitu. Nah bapak tahu gak? Bapak nggak tahu. Dah, dia kagak tahu. Pagi-pagi Nggak tahu saya nih, Pak. bilang, Pak, yuk ke tempatnya Pak Haji. Ini ada duit 2 juta. Bisa nggak yang 2 juta ya? Kalau Iya. 10 juta kapan punyanya nih? Nggak punya uang. Iya. Terus katanya bisa rombongan, ya udah yuk berangkat kayak gitu. Tapi rezeki ibu loh. Ini rombongan. Tapi yang rombongan ini nggak ada. Iya. Hah? Bo belum datang. Ibu duluan yang masuk. Ya Coba tadi kalau rombongan. Saya nggak tahu testimoni ibu tadi ada yang bunuh diri. Gue mau itu tuh, gue setuju tuh. tadi saya datar katanya tunggu dulu ya, soalnya baru 1 orang. Ntar kalau orangnya nggak 5 orang nggak bisa. Ya udah saya tungguin. Ntar saya ini dulu hijab sama anak yatim, nggak apa-apa. Saya sedekah sedikit dulu yang buat anak yatim. Tapi udah hijab apa belum sih? Oh, nanti hijab. Nanti hijab. Nanti bapak ke atas ya pak. Nanti kita mau nyanyi. Nanti jam habis maghrib. Saya mau karaoke. Karaoke bersama 500 anak yatim. Nanti nyanyi. Nanti bapak nyanyi ya. Ya Pak, ya. Nyanyi Siap. ya. Pak, Ya Pak, ya siap. Nyawer. Ya, Udah kita siapin duitnya. Mana? Oh ini. ya siap Pak. Oh. Ya siap Pak. Buat Siap. nyawer. Ya Nanti siap. bapak nyawer aja. Ya Ini udah Pak. saya siapin duitnya. Pak Haji, Ya, Pak. boleh tuker uang bibitnya nggak Pak Haji? Bisa. Tukernya berapa?
Ya karena lo mau bunuh diri, gue kasih aja. Amin. Terima kasih Amin, Pak terima Haji. kasih, Pak. Semoga sehat selalu Ini ya nanti Pak kita Haji. nyawer. Ya Pak, siap. Udah saya siapin. Buat anak yatim nyawer. Nanti Bapak nyanyi ya. Ya, siap Pak, siap. Lagu yang Bapak bisa aja. Nanti kalau nggak bisa, Bapak dipandu Ya. sama ibu-ibu yatim ya. Ya, Kita insya ada Allah, berapa Pak. ibu yatim yang mandu nanti? Ada 20 kali Pak. Ya, siap Pak. Ya, nanti Bapak digendong, dijatuhin dari atas ke bawah. Lagu jaran goyang Pak kan? Palingnya. Jaran di sini kan ada jaran bolong. Pokoknya di kalau ke jaran goyang. Tapi nggak pernah nyanyi, bapaknya bisa nyanyi. Bergoyang aja. Kalau aku bisanya nyanyi sepiring berdua. Kayak. Ya. Nanti nyanyi ya. Bukannya serangan berdua. Sepiring berdua tapi nggak pernah tercapai. Nggak pernah. Nah, aduh. Pak, suapin apa? Ya Pak, siap Ini Pak. curhat mulu nih Pak. Ya Pak. Aduh, Pak, itu olehnya teng pundi Pak? Gadai kok bisa kepanggil ibu teng pundi Pak? Dia kan kerja suster Pak. Heeh. Saya ini driver. Oh, terus Ya itu ngobrol-ngobrol Pak, jadi kenal. ngobrol di mana? Di Sunter Metro. Perumahan Sunter Metro. Oh iya. Aduh, si bapak. Ibu pengen nyanyi sepiring berdua, tapi dari pengantin baru belum pernah makan sepiring berdua. Belum Makannya pernah, Pak. berdua yang dia beli ikan cuek, ikan tongkol. Pikir mau makan berdua sama suami. Nggak tahu yang datang meong. Iya bener Pak. Iya. Ya kucing saya emang banyak. Tah! Kucing anggorannya kemarin udah meninggal. Hah? Yang kucing anggorannya meninggal. Oh iya. Sekarang kalau ada kucing datang ke tempat saya terus kebetulan nggak mau pulang kucingnya. Kucing bagus tuh kucing. Sekarang ada 4 biji pada datang sendiri ke rumah. Berarti laki-laki semua ya? Iya. Karena 4 biji ya. Laki-laki semua. Gak ada yang cewek. Kalau yang kucing anggora itu dulu beli masih kecil banget. Emang saya suka binatang kayak gitu. Ada aja. Ibu. Barangkali ntar dari sini jadi suami saya romantis, Pak Haji. Pasti Pak, pasti. Pastilah ya. Kan udah dikasih tahu. Saya mau Bapak mobilnya banyak banget. Amin. Pasti amin. Pak, pasti amin. Ya.